Aduh, kenapa sih jadi perawat susah ini? Mana besok klinik, rasanya pengen nyerah. Delvin, kamu kenapa? Aku capek, Elsa. Mana besok klinik, ngadepin pasien-pasien, sumpah rasanya muak banget. Delvin, kamu yang sabar ya. Tujuan sudah datang ke sini untuk merawat sebagai panggilan Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam keperawatan yang berdasarkan kepada iman, kasih menjadi landasan untuk setiap tindakan yang dilakukan. Keperawatan bukan hanya sekedar tentang pengetahuan medis, tetapi juga tentang kehadiran yang penuh dengan kasih. Hal ini sejalan dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34 yang berkata, "Kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu." Melalui sikap sabar, sentuhan lembut, serta pelayanan yang tanpa membeda-bedakan, perawat menghadirkan kasih Kristus. Oleh karena itu, perawat bukan hanya tentang profesi atau pekerjaan, tetapi perawat adalah pekerjaan yang penuh dengan panggilan untuk mengasihi. Merawat pasien adalah bagian dari menghormati dan menghargai rupa Allah di dalam diri mereka. Dan pemahaman ini menegaskan bahwa pelayanan, kasih, dan juga panggilan tidak terjadi dalam situasi atau kondisi tertentu. Melainkan itulah kesadaran bahwa kita termasuk dalam karya Allah yang sejati. Karena profesi ini bukan sekedar pekerjaan, namun profesi ini adalah panggilan untuk menyebarkan kasih Allah ke dalam dunia yang terluka. Dalam pelayanan keperawatan, yang kita lakukan sebenarnya bukan hanya menjalankan sebuah tindakan medis. Lebih dari itu, dalam pelayanan kita menunjukkan hati yang mau peduli dan mengasihi. Seperti saat kita merawat pasien, kita sedang mengambil bagian dalam karya Tuhan, melalui perhatian, kesabaran, dan kepedulian yang kita berikan. Seperti Yesus yang memberikan teladan yang sangat indah tentang kerendahan hati, yang terambil di Yohanes 13 ayat 14 sampai 15, Yesus berkata bahwa kalau ia Tuhan dan Guru membasuh kaki-kaki murid, maka mereka juga harus saling membasuh kaki. Arti dari ayat ini yaitu kita dipanggil untuk melayani dengan penuh kerendahan hati dan penuh kasih, bahkan jika situasinya sulit. Dari teladan itu, kita belajar bahwa perawat melayani bukan karena sebuah tugas, tetapi karena kasih yang tulus. Pelayanan keperawatan juga membutuhkan motivasi yang benar. Kita melihat pekerjaan ini adalah pekerjaan sebagai panggilan Tuhan. Kasih itu tampak melalui hal-hal yang sederhana. Dimulai ketika kita bersikap sabar kepada pasien, berbicara dengan lembut, bahkan ketika kita menunjukkan empati dalam setiap keadaan. Sikap-sikap seperti ini lahir dari hati yang bersandar kepada Tuhan. Untuk tetap kuat dalam pelayanan, kita membutuhkan dasar-dasar rohani, seperti doa, firman Tuhan, dan dukungan komunitas iman, yang menolong kita dapat diperbarui dan dikuatkan setiap hari dalam melakukan pelayanan ini. Dengan begitu, kita bisa melayani bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan pertolongan Tuhan. Setiap tindakan perawat memiliki makna rohani. Melalui pelayanan itu, kita dapat memuliakan Tuhan. Meskipun hasilnya tidak selalu berupa kesembuhan dalam fisik. Seperti dari Filipi pasal 4 ayat 4 yang berbunyi, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan." Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bahwa ayat ini mengingatkan kita bahwa sukacita dalam melayani hanya berasal dari Tuhan, bukan dari setiap keadaan yang kita alami. Literatur empiris dan teologis menunjukkan bahwa memaknai perawatan sebagai panggilan ilahi membuat perawat melayani dengan sukacita, komitmen, dan perhatian holistik, serta lebih rutin juga berpraktik rohani. Kajian teologis menunjukkan bahwa sukacita dalam merawat adalah respon iman, bukan sekadar perasaan. Namun, perawat tetap rentan lelah karena cemas dan juga sering menghadapi penderitaan.
sehingga mereka membutuhkan pembinaan rohani dan dukungan organisasi agar sukacita pelayanan mereka tidak memudar begitu saja. Filipi 4 ayat 4 mengajarkan bahwa di dalam Tuhan kita akan senantiasa bersukacita. Sukacita ini hendaknya hadir di setiap langkah keperawatan dalam situasi yang baik atau bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Kita hendaknya harus selalu percaya bahwa Tuhan mengaruniai sukacita berlimpah yang selalu menyertai kita. Kita pun belajar dalam kisah Yohanes bab 13 ayat 15, yakni Kristus sekalipun ia adalah raja, ia memiliki spirit melayani dengan rendah hati kepada semua orang. Semangat melayani dalam keperawatan dapat kita lihat dalam Filipi bab 2 ayat 6-7 bahwa pelayanan berasal dari kekosongan diri yang bersedia untuk menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Itulah pelayanan sukacita yang sejati. Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Pelayanan keperawatan yang sejati adalah pelayanan keperawatan yang bersukacita karena menyadari bahwa tugas sebagai perawat berarti mengambil karya pelayanan yang bersumber dari Allah. Kemudian yang terakhir ada makna dan nilai pelayanan. Setiap tindakan perawatan, sekecil apapun, terlibat dalam karya pemulihan Yesus bagi manusia. Pelayanan tetap bernilai abadi meskipun tidak selalu menghasilkan kesembuhan fisik. Bekerja dengan kasih, kesetiaan, dan siap yang menghormati Tuhan.